Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Suratul Islami, NIM 7011117024. Saya dari jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika pada virus COVID-19. Virus corona atau COVID-19 merupakan bencana bagi seluruh dunia di awal 2020 sampai saat ini. Banyak gosip yang beredar bahwa adanya virus corona ini merupakan rekayasa genetika para elit global untuk mengurangi populasi manusia di dunia. Para ilmuwan di seluruh dunia mencoba membuktikan asal-usul virus corona yang diklaim berasal dari rekayasa genetika. Namun, studi yang dilakukan membuktikan penyakit virus COVID-19 ini berasal dari epidemi alami. Christian Andersen, PhD, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research, melakukan penelitian gabungan bersama sejumlah peneliti dari berbagai lembaga. Berdasarkan analisis sequencing genomik mereka, Andersen dan timnya menyimpulkan kemungkinan asal SARS-CoV-2 mengikuti salah satu dari dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama yakni virus berevolusi di keadaan patogen, saat ini melalui seleksi alam di inang non-manusia kemudian melompat ke manusia. Sedangkan dalam skenario lain, versi virus non-patogenik melompat dari inang hewan ke manusia kemudian berevolusi menjadi kondisi patogen dalam populasi manusia. Para peneliti menemukan bahwa situs pembelahan virus SARS-CoV-2 tampak mirip dengan situs pembelahan strain flu burung yang telah terbukti menularkan dengan mudah di antara orang-orang. Virus SARS-CoV-2 dapat berevolusi seperti situs pembelahan yang ganas di dalam sel manusia dan segera menjadi epidemi saat ini. Sebab virus corona mungkin akan jauh lebih mampu menyebar di antara manusia. Nah, adapun 6 pendekatan desain vaksin untuk COVID-19 yang saat ini dikembangkan di dunia. Yang pertama, vaksin virus yang dinonaktifkan. Desain vaksin ini menggunakan virus yang telah dinonaktifkan atau inaktivasi, umumnya dengan penambahan zat kimia tertentu. Vaksin virus inaktivasi memiliki banyak molekul yang berasal dari berbagai komponen virus, selain molekul utama yang menimbulkan respons imun dalam kandungannya. Yang kedua, vaksin protein subunit. Berbeda dengan vaksin virus inaktivasi, vaksin protein subunit lebih murni karena umumnya hanya memiliki antigen utama yang diprediksi mampu menimbulkan respons imun yang kuat dengan efek samping yang minimal. Peneliti umumnya melakukan rekayasa genetika dengan memproduksi protein yang diinginkan pada organisme lainnya, seperti bakteri tertentu atau sel ragi. Dengan jenis molekul antigen yang lebih murni, maka efek samping yang mungkin timbul akibat pemberian vaksin diharapkan minimal. Konsorsium riset pengembangan calon vaksin COVID yang dipimpin Lembaga Eijkman menggunakan pendekatan desain ini dalam pengembangan calon vaksin COVID. Tahapan untuk memproduksi vaksin subunit tentu lebih panjang dibandingkan vaksin inaktivasi. Vaksin ini umumnya juga membutuhkan pemberian berulang, seperti pada vaksin hepatitis B tertentu. Kemudian, vaksin protein subunit lebih aman, namun rentan kehilangan efektivitasnya bila virus memproduksi antigen yang berubah karena mengalami mutasi. Dan kemungkinan itu dapat terjadi pada SARS-CoV-2 atau penyebab COVID. Untuk itu diperlukan produksi antigen baru untuk ditambahkan ke dalam vaksin agar tetap efektif. Yang ketiga, vaksin virus like particles atau VLP. VLP adalah zat dengan struktur yang mirip dengan virus, baik bentuk maupun susunan proteinnya, tapi tidak memiliki materi genom dari virus tersebut. Dengan tidak adanya materi genomik, maka VLP tidak mampu bereplikasi dan menginfeksi.
Beberapa referensi mengelompokkan vaksin VLP ke dalam vaksin subunit. Vaksin yang keempat yaitu vaksin virus yang dilemahkan. Vaksin virus yang dilemahkan umumnya dibuat dengan menggunakan virus yang direkayasa secara genetika sehingga mereka tidak mampu menginfeksi secara efektif pada manusia. Kemudian vaksin yang kelima yaitu vaksin asam nukleat atau DNA dan mRNA. Vaksin asam nukleat yang pertama kali dikembangkan adalah vaksin DNA berupa plasmid yang mengandung potongan DNA agen tertentu dari suatu penyebab penyakit. Kemudian plasmid ini dengan teknik khusus dimasukkan ke dalam sel dari jaringan yang sesuai, umumnya jaringan otot lurik. Di dalam sel, gen tersebut akan digunakan untuk memproduksi molekul tertentu yang memicu respons kekebalan oleh sel sistem imun dan pembentukan antibodi. Pada perkembangan selanjutnya, materi genetik yang dimasukkan tersebut dapat berupa mRNA, suatu RNA pembawa pesan untuk diterjemahkan menjadi protein sehingga dapat langsung memproduksi rantai protein tertentu. Vaksin ini relatif lebih aman dibandingkan dengan vaksin virus yang dilemahkan. Kemudian vaksin yang terakhir atau vaksin yang keenam yaitu vaksin vektor virus. Vaksin vektor virus merupakan desain vaksin yang memakai vektor untuk memasukkan potongan gen dari penyebab penyakit ke dalam sel. Virus vektor ini kemudian dimodifikasi secara genetik sehingga keamanannya ditingkatkan. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.